Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi dengan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sekaligus raja itu bahkan tidak hanya berkuasa memerintah manusia, tapi juga bangsa jin. Nabi Sulaiman meski dikenal sebagai nabi yang bisa menundukkan bangsa jin, siapa sangka ada sosok jin yang berani mencumbu semua istri Nabi Sulaiman. Lantas mengapa ada jin yang bisa taklukkan Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman kehilangan kekuatan? Lalu siapa sosok jin yang berani mencumbu semua istri Nabi Sulaiman? Peristiwa di mana jin berhasil menggauli semua istri Nabi Sulaiman bermula ketika Nabi diperintahkan membangun Baitul Maqdis. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Arubah dari Qatadah. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar besi beradu. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Sulaiman berusaha membangun Baitul Maqdis, namun tidak hanya mampu. Syarat tidak boleh terdengar suara besi terlalu berat baginya. Kemudian ada seorang yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa sesungguhnya ada yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa terdengar besi selama pembangunan. Sosok yang dimaksud adalah jin yang tinggal di Laut Cina bernama Syakir. Ia merupakan sosok jin yang jahat. Nabi Sulaiman mencarinya. Benar saja, di tepi laut di mana jin tersebut tinggal, terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi jin Syakir seminggu sekali. Nabi Sulaiman mengeringkannya dan menggantinya dengan khamar. Kemudian diminumlah oleh jin itu, dan dia berkata, "Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi pemabuk, dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh." Setelah minum, jin itu pulang, kemudian kembali lagi ke mata air tersebut setelah merasa kehausan. Jin Syakir kembali berkata, "Sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik, tetapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar mabuk dan menambahkan kebodohan bagi orang yang bodoh." Lalu jin Syakir meminumnya lagi hingga pengaruh khamar menguasai akalnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman, ditempelkan di antara kedua tulang belikat hingga lemah dan tunduk. Jin Syakir lalu dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis, dan dikatakan kepada kami bahwa dalam membangunnya tidak boleh ada suara besi beradu." Jin Syakir kemudian mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya di sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hudhud itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Burung itu hanya dapat melihat telurnya tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hudhud itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu burung hudhud mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Intan tersebut bisa digunakan memotong batu-batu tanpa terdengar suara. Bulan pertama jin Syakir takut dan mau menuruti perintah Nabi Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis berkat kesaktian cincinnya. Akan tetapi kalau memang sakti, mengapa Nabi sempat kecolongan oleh jin hingga ada sosok jin yang berani menggauli semua istrinya? Ternyata alasan jin Syakir bisa menggauli semua istri Nabi Sulaiman karena mencuri cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai 100 istri, dan diantaranya ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jaradah. Ia adalah sosok istri yang paling dicintai dan paling dipercayai olehnya di antara semua istri-istri Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya melepaskan cincin, seperti hendak membuang hajat, maka tiada seorang pun yang dipercaya olehnya selain Jaradah, istri tersayangnya itu. Suatu hari Nabi Sulaiman menitipkan cincinnya itu kepadanya, lalu ia masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, muncullah jin yang menyerupai seperti Nabi Sulaiman. Lalu jin itu berkata, "Kembalikanlah cincinku." Istrinya kemudian menyerahkan cincin itu kepadanya. Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi.
lalu meminta kepada istrinya untuk menyerahkan cincinnya. Istrinya kemudian menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum." Sejak saat itu Nabi Sulaiman seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sejak saat itu pula, kesaktian Nabi Sulaiman hilang. Kemudian jin syakir yang menyerupai dirinya datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas singgasananya. Perihal ujian yang dialami Nabi Sulaiman tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan sebuah jasad di antara singgasananya. Kemudian dia bertaubat." Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya saja perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Jin syakir yang merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman setelah merampas kerajaan Nabi Sulaiman, bahkan mencumbu semua istri Nabi selama 40 hari. Nabi Sulaiman benar-benar kehilangan kesaktian setelah cincinnya dicuri. Ternyata bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman, jin tersebut juga menguasai roda pemerintahan yang seharusnya dijalankan Nabi Sulaiman sendiri. Jin syakir memimpin kerajaan Nabi Sulaiman karena berhasil menyerupai Nabi Sulaiman. Dia menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka, tetapi para rakyat memprotes banyak hal yang telah diputuskan, hingga mereka mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan." Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, sebab ada sosok lelaki yang merupakan rakyat Nabi Sulaiman yang mempunyai kekuatan sama seperti Umar bin Khattab. Lelaki itu bertanya kepada jin syakir yang menyerupai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Allah, bagaimanakah jika salah satu dari kami mengalami jinabat di suatu malam yang dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabat dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia berdosa?" Jin syakir yang menyerupai Nabi Sulaiman menjawab, "Tidak." Jawaban jin syakir itu menambah kecurigaan lelaki tersebut bahwa dia adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian ketika jin syakir menguasai kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu Nabi Sulaiman dan semua jin dan burung yang bertemu dengan Nabi Sulaiman bersujud hormat kepadanya, hingga sampailah ia ke kerajaannya. Kemudian memerintahkan agar jin tersebut ditangkap. Nabi Sulaiman memasukkannya ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dengan cap dari cincinnya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut. Dikisahkan juga bahwa telah ditentukan bagi Nabi Sulaiman angin yang sebelum itu tidak ditundukkan terhadapnya. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Sahabatku seiman, kisah Nabi Sulaiman ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas meragukan kisah ini dan cenderung ke dalam kisah Israiliyat. Karena bagaimana mungkin seorang nabi memiliki jimat? Sudah seharusnya sumber kekuatan ada pada Allah, bukan kepada benda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa menonton kisah lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.